Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di asistensi 1 Fisika 1 kelas 27. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatul Jania, biasa dipanggil Jania, sebagai asisten Fisika 1 kelas 27 ini. Jadi nanti satu semester ke depan, saya akan mengisi asistensi Fisika 1 di kelas 27 ini. Nah, untuk asistensi sendiri itu isinya kita membahas dan berdiskusi soal-soal terkait dengan materi di Fisika 1. Jadi nanti saya tidak akan menjelaskan materi, karena untuk menjelaskan materi itu tugas dari dosen yang bersangkutan. Jadi nanti kita diskusi untuk berlatih soal-soal. Nah, soal-soalnya ini bisa dari mana aja. Biasanya saya ambil dari diktat atau soal-soal ETS dan EAS tahun-tahun sebelumnya. Buat teman-teman nanti, materi setiap asistensi dan soal-soal tahun sebelumnya akan saya upload di Drive dan teman-teman nanti bisa akses di intip.in/asistensi kelas 27 seperti yang tertera di layar ya. Nah, sayang sekali asistensi pertama ini kita asinkronus, tapi harapan saya teman-teman bisa menyerap yang akan kita bahas ke depan, dan mungkin di asistensi selanjutnya bisa lebih paham gitu ya. Untuk asistensi pertama, materinya bab 1 dan bab 2, yaitu terkait vektor dan kinematika. Namun sebelum masuk ke vektor dan kinematika, saya mau mengulas sedikit mengenai besaran dan satuan. Mungkin besaran dan satuan ini bukan materi pokok di Fisika 1, karena seingat saya, tahun lalu itu besaran dan satuan tidak masuk di ETS maupun EAS, tapi karena besaran dan satuan ini adalah materi dasar, jadi saya sedikit mengulas terkait dengan besaran dan satuan. Saya rasa ini teman-teman juga sudah dapatkan sewaktu SMA ya, yang kita kenal sebagai satuan internasional, ada 7 besaran. Nah, yang saya blok orange itu adalah besaran-besaran yang sering digunakan dalam Fisika 1 gitu. Nah, selain besaran dan satuan, di perkuliahan Fisika 1 kita juga kenal yang namanya dimensi. Mungkin kita coba satu soal tentang besaran dan satuan dulu, di mana di sini ada persamaan Bernoulli dari suatu gerak fluida. Kemudian kita diminta untuk membuktikan bahwa semua suku dalam persamaan tersebut memiliki dimensi yang sama. Nah, karena di sini ada 3 suku, maka kita harus meninjau satu persatu. Misalnya untuk suku pertama, yaitu tekanan. Tekanan ini bisa diuraikan lagi. Tekanan itu kan gaya persatuan ruas. Jadi kita bisa uraikan P itu sama dengan F per A. Untuk gaya juga masih bisa diuraikan lagi, di mana gaya itu adalah massa dikalikan percepatan. Nah, di sini kita sudah bisa menguraikan satuan dari masing-masing besaran ini. Kemudian jika sudah mendapatkan satuan dari tekanan, maka kita dapat mengubah ke bentuk dimensinya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa yang sering muncul itu 3 besaran yang saya blok orange tadi, yaitu panjang, massa, dan waktu. Nah, jika kita sudah menguraikan ketiga suku dari persamaan tersebut, maka kita bisa tahu dan terbukti bahwa semua suku dalam persamaan tersebut memiliki dimensi yang sama, yaitu M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke vektor. Mungkin vektor juga sudah pernah didapatkan ya sewaktu SMA. Vektor sendiri ini selain dia punya besaran, dia punya arah. Jadi bedanya vektor dan skalar itu, kalau skalar dia cuma punya nilai dan nggak punya arah, tapi kalau vektor punya arah. Contohnya kalau misalkan skalar itu contohnya ada
massa, suhu, waktu. Nah, kalau vektor ini contohnya misalnya gaya atau kecepatan atau percepatan gitu. Nah, di sini biasanya yang sering ditanyakan perihal vektor itu resultan. Resultan nanti ditanyakan resultan vektor, besar resultan vektor, dan arah vektor gitu. Selain itu, di vektor itu juga ada operasi hitungnya. Mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan teman-teman mudah untuk memahami gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya selama menjadi asisten dosen itu kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya itu banyak bingung terkait dengan perkalian vektor. Nah, kalau saya ringkaskan, perkalian vektor ini sebenarnya hanya terbagi menjadi dua, ketika vektor itu dikalikan dengan skalar, dan ketika vektor itu dikalikan dengan sesamanya. Jika vektor dikalikan dengan skalar, maka hasilnya sudah pasti vektor. Nah, ketika vektor dikalikan dengan sesamanya atau dengan vektor lain, itu ada dua kemungkinan. Ketika dia dikalikan titik atau dot product, maka hasilnya skalar, dan ketika dia dikalikan silang atau cross product, maka hasilnya akan vektor. Nah, saya rasa di buku kalian Diktat Fisika 1 itu dijabarkan secara detail ya, terkait perhitungan dot product dan cross product. Mungkin nanti kalian bisa lihat di situ. Namun secara ringkasnya seperti ini. Nah, kita masuk ke soal vektor yang pertama. Ini ada dua gaya pada suatu bidang. Kemudian kita diminta untuk menghitung yang A, resultan gaya, yang B, besar, dan arah resultan. Ini soalnya masih sederhana. Nah, ketika kita menemui vektor, kemudian vektornya ini masih belum terurai ke sumbu X maupun sumbu Y, maka yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menguraikan ke masing-masing sumbu. Jadi misalnya F2 ini kita harus menguraikan ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Ketika F2 diproyeksikan ke sumbu X, maka dia memiliki F2X, komponen X-nya, dan ketika diproyeksikan ke sumbu Y, maka dia memiliki F2Y, yaitu komponen F2 pada sumbu Y. Nah, kemudian kita menghitung resultan. Nah, resultan ini cara menghitungnya itu dengan mengelompokkan masing-masing koordinat. Misalnya di sini ada dua gaya. Nah, untuk mencari resultannya maka kita kelompokkan yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. Masih sederhana ya. Oke, kita tinjau dulu masing-masing gayanya, masing-masing vektor gayanya. Untuk vektor 1, gaya 1 F1, dia punya komponen X dan komponen Y. Tapi dia tidak punya komponen X, jadi komponen X-nya ditulis 0. Sehingga untuk vektor F1, dia hanya memiliki komponen Y, yaitu 14,14. Selanjutnya untuk F2, karena dia belum terurai tadi, jadi kita harus proyeksikan. Jadi dia punya komponen X dan komponen Y. Untuk komponen X-nya, karena dia dekat dengan sudut, maka kita bisa tuliskan cos. Nah, ketika komponen Y dia jauh dari sudut, maka dia adalah sin. Kemudian untuk plus minusnya bagaimana? Nah, untuk ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ketika vektor ini berada di kuadran 4, maka yang negatif adalah Y-nya kan ya, karena dia ke arah bawah. Sesuai dengan koordinatnya, ketika X itu ke kanan, maka dia positif, ketika X ke kiri, dia negatif. Begitu juga untuk yang Y, ketika dia ke atas, dia positif, dan untuk ke bawah, dia negatif. Maka di sini nilai Y-nya adalah negatif. Kemudian kita masukkan sudutnya, dan
dari perhitungan yang kita dapatkan, vektor F2 ini nilainya 22,59I min 17,02J. Nah, kita sudah dapatkan masing-masing komponen sumbu X dan sumbu Y pada masing-masing vektor, maka kita bisa mencari resultannya. Nah, untuk di komponen X, tadi komponen X dari F1 nilainya 0, kemudian komponen X dari F2 nilainya 22,59, kemudian ini untuk komponen Y dari F1, dan ini adalah komponen Y dari F2. Sehingga kita dapatkan nilai resultan vektornya adalah 22,59I min 2,88J. Nah, untuk yang pertanyaan B, kita disuruh untuk mencari besar dan arah resultan. Cara mencari besar resultan, seperti yang kita tahu, kita tinggal mengakar kuadratkan masing-masing komponen. Nah, komponen X-nya tadi adalah 22,59, komponen Y-nya min 2,88. Sehingga kita dapatkan besar vektornya 22,77. Untuk arah resultannya, kita gunakan tan theta sama dengan RY per Rx. Theta sama dengan arcus tangen RY per Rx, kita masukkan nilainya, maka tetanya itu minus 7,26. Gitu. Oke, nextnya soal vektor yang lain, yaitu ini saya sepertinya ambil dari buku Fisika 1. Di sini diketahui ada vektor P, ada vektor Q, dan ada vektor R. Kemudian diminta untuk mencari alfa dan beta, sedemikian sehingga vektor S ini sama dengan alfa P ditambah beta Q ditambah R sejajar dengan sumbu Y. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y, artinya dia tidak memiliki komponen X dan komponen Z. Misalnya, saya gambarkan supaya lebih mudah dipahami gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau dia sejajar dengan sumbu Y, dimanapun itu, maka dia tidak akan memiliki nilai komponen X dan komponen Z, karena dia hanya sejajar sumbu Y. Dia hanya memiliki nilai pada komponen Y-nya saja. Sehingga dari soal ini, hint-nya adalah sejajar dengan sumbu Y. Ini kuncinya. Kemudian kita kembali ke soal. Karena kita diminta untuk mencari alfa dan beta, maka kita masukkan ke vektornya. Masukkan ke persamaan alfa P plus beta Q plus R ini. Kemudian kita masukkan vektornya. Kemudian kita kalikan alfa dan betanya masing-masing. Nah, selanjutnya kita kelompokkan komponen X, komponen Y, dan komponen Z masing-masing. Nah, jika kita sudah mengelompokkan masing-masing komponen, maka kita bisa breakdown lagi bahwa vektor S ini merupakan terdiri dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Tadi kita sudah mengetahui bahwasannya dia sejajar sumbu Y. Jika sejajar sumbu Y, maka komponen X dan komponen Z bernilai 0. Maka kita bisa dapatkan dua persamaan di sini. Persamaan untuk komponen X, yaitu 5 alfa min beta plus 8 sama dengan 0, dan komponen Z yang sama dengan 0, yaitu min 2 alfa plus 6 beta. Nah, jika kita sudah mendapatkan dua persamaan seperti ini, maka langkah paling mudah yaitu dengan melakukan eliminasi atau substitusi. Di sini saya melakukan eliminasi, maka kita dapatkan nilai alfanya, yaitu minus 12/7. Nah, kalau alfanya sudah didapatkan, maka untuk mendapatkan beta, kita tinggal substitusi nilai alfanya, baik ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nanti betanya didapatkan minus 4/7. Nah, selain soal dalam bentuk grafik atau koordinat, soal yang paling sering muncul untuk vektor itu adalah soal cerita. Nah, saran saya ketika ada soal cerita seperti ini, maka tulislah apa yang diketahui dan ditanyakan,
sebelum kalian mengerjakan soal. Atau jika bisa digambar, maka gambarlah. Kenapa? Karena beberapa dosen itu memberi tambahan nilai kalau kalian menggambar gitu. Karena dosen itu menilai bahwa teman-teman paham dengan soalnya. Jadi selagi bisa digambar, maka gambarlah. Oke, soal nomor 3 tentang vektor. Sebuah mobil berangkat dari titik awal menuju A yang berjarak 175 km dari arah timur laut. Oke, ini berarti arah mata angin kita gambarkan dulu. Ini utara, kemudian ini timur, ini selatan, dan ini barat. Oke, mobil berangkat dari titik awal menuju titik A yang berjarak 175 km di arah barat laut, membentuk sudut 30 dari sumbu X positif. Oke, kita butuh koordinat lagi, garis koordinat lagi, X dan Y. Oke, pertama dia berjalan sejauh 175 dan membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X positif. Oke, ini titik A ya. Mohon maaf ini gambarnya jelek. Selanjutnya, mobil tersebut pergi ke titik B sejauh 150 km ke arah barat laut. Barat laut itu kan di sini ya. Jadi dia arahnya nyerong ke sana dan membentuk sudut 20 derajat terhadap arah utara. Nah, arah utara kan dari atas. Jadi dia membentuk sudutnya seperti ini. 20 derajat. Ini B ya. Ini sejauh 150. Oke, selanjutnya terakhir mobil pergi ke titik C yang berada 190 km di arah barat. Di arah barat berarti dia hanya lurus ke kiri saja. Sejauh 190 km. Ini titik C. Oke. Nah, pertanyaannya di sini yang A itu diminta untuk menggambarkan. Oke, ternyata di soalnya disuruh untuk menggambarkan. Kemudian yang B, tentukan jarak terpendek yang dilalui mobil hingga sampai ke titik C. Oke, di sini ada jarak terpendek, maka kita diminta untuk mencari resultannya ya. Dimana kalau dari gambar saja kita bisa tahu resultannya dari A ke C itu yang ini. Oke. Mungkin kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini gambarnya lebih jelas saya rasa ya. Kita sedikit review, tadi dia berjalan ke arah timur laut ke titik A sejauh 175 km. Kemudian dari A ke B sejauh 150 km. Dan dari B ke C itu sejauh 190 km. Oke. Sama seperti soal yang pertama, kita harus menguraikan terlebih dahulu komponen sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing vektor. Di sini kan ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Maka kita uraikan dulu satu persatu. Dari vektor A dulu. Nah, ini kita tinjau vektor A. Vektor A ini kita bisa uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia diproyeksikan ke sumbu X, maka dia punya AX. Kalau dia diproyeksikan ke sumbu Y, maka dia punya AY. Nah, AX di sini dekat dengan sudut, maka dia cos. Sedangkan AY jauh dari sudut, maka dia sin. Karena dia berada di kuadran 1, maka Y-nya positif dan X-nya positif. Jadi vektor untuk vektor A ini kita dapatkan komponennya 152i plus 87,5j. Selanjutnya untuk yang B. Vektor B
vektor B di sini kita bisa proyeksikan ke X dan juga ke Y. Oke. Kalau dia diproyeksikan ke X, maka dia punya BX, dan dia diproyeksikan ke Y, dia punya BY. Atau kita bisa tulis di sini ya, BY. Oke, dia punya BX dan punya BY. Kita tinjau dulu BX. BX itu dia jauh dari sudut, maka dia sin. BY, dia dekat dengan sudut, maka dia cos. Selanjutnya, dia ini berada di kuadran 2, sehingga nilai Y-nya positif, tapi nilai X-nya negatif. Maka, komponen X-nya kita beri nilai negatif. Sehingga, vektor B ini nilainya minus 51,3i plus 144j. Nah, untuk vektor C, karena dia hanya bergerak horizontal saja, maka dia tidak punya komponen Y, sehingga nilai vektor C itu min 190i. Kenapa min? Karena dia di kuadran 2. Nah, ini kan di sebelah kiri ya. Sebelah kiri, X kalau di sebelah kiri itu artinya negatif. Nah, kita sudah menguraikan masing-masing komponen vektornya. Selanjutnya kita bisa mencari resultannya. Sama dengan soal yang nomor 1, kita kelompokkan untuk komponen X semua, dan untuk komponen Y semua. Di sini kita dapatkan untuk Rx-nya 89,3 dan untuk Ry-nya 229. Nah, kalau disuruh mencari besarnya resultan atau besarnya jarak tadi ya, maka kita akan kuadratkan masing-masing komponen. Jadi 89,3 dikuadratkan, 229 dikuadratkan, kemudian diakar. Ketemunya 246 km. Jadi jarak terpendeknya dari titik A ke titik C itu 246 km. Nah, soal-soal tadi itu masih relatif mudah ya. Selanjutnya, bentuk soal lain yang mungkin dikeluarkan oleh dosen gitu ya, atau variasi soal lain dari materi vektor, itu disuruh untuk membuktikan identitas vektor. Biasanya di soal akan diketahui di sini ada 3 buah vektor. Kemudian kita disuruh menunjukkan bahwa A cross B cross C itu sama dengan B A dot C min A B dot C. Kalau secara instan saja, kita coba lihat dari perkaliannya, apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Sebelum kita ke perhitungan ya, maka kita bisa lihat di sini. A cross A. Ini kan perkalian cross, tapi kalau perkalian cross hasilnya vektor ya. Nah, A, B, C ini kan vektor semua ya. Nah, kalau vektor dicrosskan dengan vektor, maka hasilnya vektor. Ini di ruas kiri. Jadi ruas kiri nanti hasilnya akan vektor. Kemudian kita lihat ruas kanan. Di sini ada vektor dikalikan dengan vektor, tapi perkaliannya dot product. Maka hasilnya akan skalar. Kemudian A ini adalah vektor kan ya. Ketika vektor dikalikan dengan skalar, maka hasilnya akan vektor. Yang ini juga sama, karena bentuknya sama, maka hasilnya vektor ya. Nah, vektor dikurangi vektor, maka hasilnya akan vektor. Nah, kalau dari ringkasan ini, kita bisa tahu bahwa ruas kiri nanti bentuknya vektor, dan ruas kanan nanti bentuknya juga vektor. Tapi kita masih harus membuktikan apakah angka-angkanya ini akan sama atau tidak gitu. Maka kita lakukan peninjauan masing-masing ruas. Nah, karena di ruas kiri ini adalah cross, maka kita bisa gunakan metode determinan atau metode Sarus ya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja komponennya. A dicrosskan B, kemudian hasilnya dicrosskan dengan C.
Nah, kita dapatkan hasil A cross B cross C ini adalah min 26I min 32J plus 10K. Di sini kita bisa tahu ya bahwa hasilnya adalah vektor, maka sudah sesuai ya. Selanjutnya kita lihat dari ruas kanannya. Nah, ini yang agak panjang ya. Nanti teman-teman silahkan coba dihitung sendiri tanpa melihat ini, kemudian coba dicocokkan apakah sesuai atau tidak gitu ya. Ini pertama kita dotkan dulu. Kalau perkalian dot itu kan dikalikan langsung gitu ya. Jadi ya udah 4 dikali min 3 gitu. Dan seterusnya. Nah, kita dapatkan perkalian dot ini hasilnya skalar kan ya, min 11. Dari perkalian ini kemudian dikalikan lagi dengan vektor, maka hasilnya vektor. BC dan A ini juga sama, hasilnya vektor. Nah, ini dikurang ini, maka hasilnya min 26I min 32J plus 10K. Nah, ini sama seperti yang ruas kiri ya. Jadi terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kemudian kita masuk ke kinematika partikel. Sebelumnya, kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Jadi, benda di kinematika ini, dia hanya dianggap sebagai titik. Jadi, masanya tidak diperhatikan atau masanya akan diabaikan. Nah, di kinematika ini, kita mengenal beberapa besaran seperti posisi, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan gitu ya. Bedanya jarak dan kelajuan itu jarak dan perpindahan itu kalau jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan dia besaran vektor, sama dengan kelajuan dan kecepatan. Nah, ini yang juga teman-teman pasti masih perlu perhatikan ya. Mungkin paham nggak ya ini diagram ini? Jadi ini adalah posisi, ini kecepatan dan percepatan. Untuk mendapatkan kecepatan, maka kita harus menurunkan posisi. Nah, untuk mendapatkan kecepatan, maka kita turunkan kecepatan. Sebaliknya, kebalik ya. Untuk mendapatkan posisi, kita turunkan kecepatan. Untuk mendapatkan kecepatan, kita harus turunkan kecepatan. Ya. Nah, sebaliknya jika kita mau mencari lawannya, maka kita harus mengintegralkan, dan baik penurunan ataupun integral ini adalah berdasarkan waktu atau T. Oke, nanti kalian bisa baca-baca lagi itu. Kemudian secara umum gerak lurus itu terbagi jadi dua, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti kalau misalkan ada gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, itu masuknya di gerak lurus berubah beraturan. Nah, intinya kalau gerak lurus beraturan, maka dia kecepatannya tidak berubah atau konstan. Dia tidak memiliki perubahan kecepatan dan percepatannya itu bernilai 0. Nah, selain gerak lurus, ada juga gerak parabola. Di sini saya tuliskan semua juga rumusnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Lalu ada gerak melingkar juga. Oke, kita masuk ke contoh soal kinematika yang pertama. Soal pertama ini bentuknya seperti apa ya? Diagram atau grafik mungkin lebih tepatnya. Grafik kecepatan terhadap waktu. Kita baca dulu soalnya. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X. Kecepatan partikel tersebut direkam setiap 1 detik oleh alat pemantau, sehingga diperoleh hasil pengamatan seperti grafik. Pertanyaan A, tuliskan faktor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu pada selang 0,2 detik dan selang waktu 4 dan 7 detik.
Kemudian yang B, diminta untuk menggambarkan grafik percepatan sebagai fungsi waktu untuk selang waktu 0 sampai 10 detik. Jadi, ini kan grafiknya masih kecepatan terhadap waktu. Nah, yang B ini kita diminta untuk menggambarkan bagaimana kalau percepatannya seperti itu. Lalu pertanyaan yang C, bila X0 sama dengan 5M, hitunglah posisi partikel pada saat T sama dengan 10 sekon. Oke, untuk yang A, tuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu pada selang 0 dan 2 detik dan selang waktu 4 dan 7 detik. Oke. Berarti ada dua hal yang diminta di sini ya, yaitu selang waktu 0 dan 2 detik sama selang waktu 4 dan 7 detik. Nah, kita perhatikan dulu grafiknya. Dari selang waktu 0 sampai 2 detik ini ada di mana, di posisi mana? Di sini kan ya. Nah, kita diminta untuk menulis vektor kecepatannya. Karena dia kecepatannya nggak berubah dan nilainya 1, maka kita tuliskan 1 dan dia ada di komponen horizontal ya, atau sumbu X kita bilangnya. Jadi vektor selang waktu 0 sampai 2 detik adalah 1 I M per S. Kemudian bagaimana jika pada selang waktu 4 dan 7 detik? Jadi selama 4 sampai 7 detik ini bagaimana bentuk vektornya gitu kan? Nah, untuk selang waktu 4 sampai 7 detik kita bisa menggunakan perumusan persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus di antara dua titik. Ini kan kecepatan partikelnya ini kan menurun secara linear, jadi kita bisa menggunakan persamaan garis itu. Yang Y min Y1 per Y2 min Y1 itu kalau di matematika atau di kalkulus ya, X min X1 per X2 min X1. Maaf berarti ya. Intinya begini sih. Nah, karena ini kita kecepatan terhadap waktu, jadi sumbu Y-nya itu V, maka kita bisa tuliskan V min V1 per V2 min V1, dan sumbu X-nya itu adalah waktu, maka kita bisa tuliskan T min T1 per T2 min T1. Nah, siapa T1 dan T2 ini? Ya, waktu yang ini. Jadi T1-nya itu 4 dan T2-nya itu 7. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan V terhadap T itu persamaan vektornya min 2T plus 13 I M per S. Lagi-lagi I karena dia bergerak di sumbu X gitu ya. Bergerak horizontal. Dia turunnya kan linear. Jadi dari T4 sampai T7, T7 ini sampai bawah ya. Kecepatannya terhadap waktu adalah ini. Oke, selanjutnya pertanyaan yang B, kita diminta untuk menggambarkan grafik percepatan sebagai fungsi waktu pada selang waktu 0 sampai 10 detik. Nah, ini kita perhatikan dulu. Di sini kan kecepatannya kan nggak selalu sama ya, dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 2 ini sama. Kemudian terjadi perubahan di sini 2 sampai 4. Nah, dari 4 sampai 7 ini ada perubahan juga. Maksudnya dari 4 ini ada perubahan juga sampai 7. Kemudian dari 7 sampai 10 baru konstan lagi. Maka kita bisa bagi-bagi dulu untuk melihat percepatan di masing-masing perubahan kecepatan ini. Nah, mungkin kita bisa nomorin kali ya. Ini area 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi dari sepanjang 0 sampai 2 second, dia kecepatannya konstan, dia tidak mengalami perubahan kecepatan, maka kecepatannya nilainya 0. Kalau 0 sini, berarti dia BLV ya.
Begitu juga dengan yang nomor 4 ini, di antara 7 sampai 10 second, dia kecepatannya juga konstan. Maka dia nggak punya percepatan. Kalau nggak punya percepatan, dia berarti GLB. Dan ini percepatannya 0. Nah, sisanya ini yang kecepatannya berubah-ubah linier ya. Maka kita bisa tinjau masing-masing dulu. Misalnya di yang nomor 2, di percepatan 2 ini, kita bisa lihat percepatan rata-ratanya. Percepatan itu kan V per T ya. Nah, kalau dari dua titik ini, maka kita bisa mencari percepatannya, yaitu dengan T2 min V1 per T2 min T1. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa percepatan 2 atau A2 itu 2 meter per second. Nah, untuk selanjutnya dengan cara yang sama, kita juga dapatkan percepatan ketiga di daerah 3 ini, itu minus 2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian cara menggambar grafiknya bagaimana? Pertama kita gambar dulu koordinat yang sama, tapi ini terhadap percepatan ya, percepatan terhadap waktu. Kemudian di sini dari waktu 0 sampai 2, dia percepatannya 0, jadi dia nggak punya nilai. Selanjutnya dari 2 sampai 4, percepatannya 2. Maka dari 2 sampai 4, percepatannya 2. Nah, dari 4 sampai 7 second, percepatannya minus 2, maka dia ada di bawah posisinya. Dan dari 7 sampai 10 second, dia nggak punya percepatan atau percepatannya 0. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Jadi bisa ya kalau diminta untuk menggambar grafik, misalnya yang diketahui grafik kecepatan, terus disuruh menggambar grafik percepatan. Ingat langkahnya aja teman-teman, jadi konsepnya itu yang penting paham dulu, gimana kalau ada perubahan kecepatan, pasti dia punya percepatan. Kalau kecepatannya nggak berubah, berarti dia konstan. Dan nggak punya percepatan. Oke, selanjutnya soal yang C, bila X0 sama dengan 5 meter, hitung posisi partikel pada saat T sama dengan 10 second. Ini juga sama, kita harus meninjau masing-masing daerah ya, karena kan dia menempuh waktu selama 10 second, tapi selama 10 second ini geraknya beda-beda, jadi ada gabungan GLB dan GLBB. Nah, kita bisa tinjau dulu yang pertama, ketika jarak tempuhnya 0 sampai 2 second, dia mengalami GLB. Nah, kalau GLB kita tahu rumusnya memang cuma satu ya, jadi jarak adalah waktu dikalikan kecepatan. Nah, di sini kan waktunya ini kan selama 2 second. Kecepatannya 1, jadi jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Nah, untuk selanjutnya, selama dari waktu 2 second sampai 4 second, kita gunakan rumus GLBB. Di mana S atau X ya di sini itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0T, V0 berarti V0-nya kan ketika dia di sini, di T sama dengan 2. Dan ketika dia di T sama dengan 2, itu V-nya 1. Jadi kita bisa masukkan V0-nya 1, T-nya ini selang waktu dari T2 second sampai T4 second. Selangnya itu kan 4 min 2 sama dengan 2. Ya, oke. 4 min 2 sama dengan 2. Kemudian setengah AT kuadrat, A-nya tadi kita sudah dapatkan ya. A di sini itu sama dengan 2. Dan A di sini itu sama dengan min 2. Tadi dari perhitungan yang B. Oke, maka kalau dioperasikan kita dapatkan jarak yang ditempuh selama waktu dari T sama dengan 2 second sampai 4 second itu sejauh 6 meter. Nah, dengan cara yang sama untuk jarak tempuh
4 second sampai 7 second, kita gunakan GLBB juga, maka kita dapatkan jarak tempuhnya 6 meter. Kalau ini V0-nya ketika dia di atas ya, karena kan dari atas sampai bawah. V0 atau V awalnya ya berarti ketika dia di atas, atau ketika kecepatan ketika waktunya itu 4 second gitu. Dan selang waktunya ini 3, jadi kita masukkan T-nya 3. Nah, selanjutnya jarak tempuh dari 7 second sampai 10 second. Ini kan sama kayak yang pertama, ya GLV. Jadi kita masukkan saja V kali itu. Di sini V-nya itu min 1 dan T-nya itu selang waktunya itu 3. Maka jaraknya itu min 3 meter. Nah, karena yang diminta posisi partikel saat T sama dengan 10 second, maka dengan posisi awalnya 5 meter, kita bisa jumlahkan saja semuanya. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 6 dikurangi 3 ditambah 5. Jadi kita dapatkan posisinya setelah 10 detik itu 16 meter. Gitu. Mudah ya, cukup mudah untuk dipahami. Soal kedua tentang kinematika, di mana sebuah partikel bergerak dengan kecepatan yang berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan A sama dengan 3T kuadrat plus 2 meter per second kuadrat. Kemudian diminta untuk menghitung yang A kecepatan partikel saat T sama dengan 2 second, jika kecepatan awal partikel 4 meter per second. Kemudian yang B, kecepatan rata-rata partikel pada selang waktu T sama dengan 2 second sampai T sama dengan 5 second. Dan yang C, jarak yang ditempuh partikel selama 2 detik. Oke, ini yang tadi saya ceritakan tentang diagram tadi, hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, di sini yang A kita diminta untuk menghitung kecepatan, sedangkan yang diketahui adalah percepatan. Dari hubungan tadi, kita tahu bahwa untuk mencari kecepatan, maka kita harus mengintegralkan percepatannya terhadap waktu. Nah, diketahui bahwa kecepatan awalnya 4, jadi kita masukkan saja 4. Dan karena di sini kita menggunakan integral tertentu ya, jadi untuk T1 dan T2 ini kita masukkan saja, di mana T awalnya itu 0 dan T2-nya itu saat T sama dengan 2 second, jadi T2-nya itu 2. Selanjutnya kita integralkan, ini mau integralkan bisa ya, 3T kuadrat plus 2 jadinya kan T pangkat 3 plus 2T. T pangkat 3 plus 2T, kita masukkan T-nya 2 second. Jadi kita dapatkan bahwa kecepatan partikel saat T-nya sama dengan 2 second itu sebesar 16 meter per second. Oke, selanjutnya diminta untuk menentukan kecepatan rata-rata partikel pada selang waktu T sama dengan 2 second sampai 5 second gitu. Nah, kecepatan rata-rata maka kita gunakan perubahan posisi ya, perubahan posisinya. Tapi di sini belum diketahui juga, maka langkahnya sama. Dengan hubungan ini, maka kita tahu bahwa untuk mencari posisi, kita harus mengintegralkan kecepatan terhadap waktu. Nah, dengan langkah yang sama, kita dapatkan hasil integralnya itu ini. X sama dengan 1/4 T pangkat 4 min T kuadrat. Kemudian karena di sini dari T2S sampai T5S, maka kita cari dulu masing-masing. Posisi ketika dia 2 second itu berapa, dan posisi ketika dia 5 second itu berapa. Dari dua ini kita masukkan ke rumus yang awal, maka kita dapatkan kecepatan rata-ratanya itu sebesar 57,75 meter per second. Kemudian yang C ditanyakan jarak yang ditempuh partikel selama 2 detik. Nah, di sini kita sudah dapatkan nih persamaan posisinya. Maka kita masukkan saja rumusnya.
saat T-nya 2 detik. Nah, saat T-nya 2 detik, setelah dimasukkan, maka kita dapatkan jarak yang ditempuh partikel selama 2 detik itu sebesar atau sejauh 8 meter. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Seorang anak mula-mula berjalan dengan kecepatan konstan sepanjang garis lurus dari A ke B. Anak itu kemudian berbalik arah dan berjalan sepanjang garis yang sama dari B ke C dengan kecepatan konstan 3 meter per second. Jarak B ke C adalah 3/4 jarak A ke B. Kemudian yang A diminta untuk menentukan kecepatan rata-rata, dan yang B laju rata-rata. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri bedanya kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Tapi yang pertama kita gambarkan dulu skema anak ini berjalan. Dia pertama berjalan dari A ke B itu dengan kecepatan 5 meter per second. Kemudian dari B dia bergerak atau berjalan ke C dengan kecepatan yang konstan juga 3 meter per second. Kemudian diketahui jarak B ke C itu adalah 3/4 dari A ke B. Jadi ini 3/4. Nah, kalau dari sepanjang A ke B ini adalah D, maka dari C ke B ini adalah 3/4 D. Gitu ya, ini terkait jaraknya. Oke, next kita yang pertama menghitung kecepatan rata-rata terlebih dahulu. Nah, kecepatan rata-rata kita masukkan ke rumusnya delta X per delta T, maka kita masukkan XAB plus XBC, kemudian per TAB plus TBC, dan di sini kan X atau jaraknya itu kan sejauh D dari A ke B, D, I, karena dia berjalannya horizontal, ditambah XBC. BC tadi itu kan 3/4 D. Sejauh BC ini 3/4 D. Maka kita tuliskan 3/4 D. Kenapa minus? Karena dia berjalan berbalik arah, jadi minus. Ingat kalau di sumbu koordinat itu kalau X di sebelah kanan, dia artinya kalau X ke kanan artinya itu positif, sedangkan kalau ke kiri artinya negatif gitu ya. Nah, ini anak ini berjalannya berbalik arah, jadi dia negatif. Dibagi dengan waktunya, jadi waktu A ke B ditambah waktu B ke C. Jadi kita dapatkan kecepatan rata-ratanya itu sebesar 0,56 meter per second. Selanjutnya, laju rata-rata. Nah, kalau laju rata-rata, karena dia ini tidak, maksudnya bukan vektor gitu ya, jadi dia tidak memperhatikan arah, maka tinggal ditambah aja. Jadi D ditambah 3/4 D. Jadi kelihatan ya bedanya di sini. Bedanya di sini. Kalau laju rata-rata itu dia bukan vektor, jadi dia tidak memperhatikan arahnya. Sedangkan kalau kecepatan itu dia memperhatikan arah karena dia besaran vektor. Nah, hasilnya pun beda teman-teman ya, kelajuan dan kecepatan. Jadi kalau kelajuan rata-ratanya itu sebesar 3,89 meter per second, sedangkan kelajuannya 0,56 meter per second. Oke, ini sekadar untuk mengetahui perbedaan dari kecepatan dan kelajuan. Oke, nextnya sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari tanah. Ketika berada pada ketinggian 10 meter di atas tanah, kecepatan bola 2 meter per second. Tentukanlah yang A dengan kecepatan berapakah bola dilempar dari tanah. Yang B, berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola dari tanah. Yang C, berapa lama bola berada di udara.
Ini maksudnya dari awal melempar sampai dia kembali ke tanah. Oke. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Teman-teman mau menggambar juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Misalkan ilustrasinya, misalkan teman-teman menggambar ilustrasi bola, ya, karena saya nggak bisa menggambar, jadi saya gambar ngasal aja. Bola dilempar ke atas. Nah, ini juga hint ketika dia dilempar ke atas, jadi dia percepatannya itu adalah kecepatan gravitasi. Kalau dia turun, maka minus 10 meter per second kuadrat. Kemudian saat ketinggiannya 10 meter, saat ketinggiannya 10 meter, V-nya itu sebesar 2 meter per second ya, meter. Oke. Dan ini H0-nya adalah 0 karena dia awalnya kan dari tanah ya, tanah dari ketinggiannya 0. Yang ditanyakan, dengan kecepatan berapa bola dilempar dari tanah? Artinya kecepatan awalnya dia itu berapa gitu kan. Jadi yang ditanyakan adalah V0. V0-nya berapa? Kemudian yang kedua, berapa ketinggian maksimum? Ketinggian maksimum artinya dia mencari Hmax. Kemudian yang ketiga, berapa lama bola berada di udara? Jadi kita diminta untuk menentukan waktu terlamanya bola. Jadi bola dari awal naik sampai turun sampai ke tanah itu berapa? Jadi T total atau T max. Oke, pertama kita menentukan kecepatan awalnya dulu. Karena dia adalah gerak GLBB ya, gerak berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, maka kita gunakan rumus gerak lurus berubah beraturannya juga, di mana yang diketahui kan S ya, S atau H. Di sini H karena geraknya vertikal. Kemudian V-nya juga diketahui. Maka kita masukkan ke rumus yang ini. V final kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Ini tuh singkatnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX yang kayak gitu itu. Nah, ini kita masukkan H-nya. Di sini kan yang diketahui H saat 10 meter ya. Jadi kita masukkan aja 10 meter. Nah, saat 10 meter ini V-nya 2. Jadi kita masukkan V di sini V2. 2 meter per second yang begini. Maka kita dapatkan V0-nya, yaitu sebesar 14,28 meter per second. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum atau Hmax, nah, saat benda berada di atas atau di ketinggian maksimum, maka dia nggak punya kecepatan. Kenapa? Karena ketika bola dilempar ke atas, begitu ya, maka kecepatannya itu lama-kelamaan akan berkurang, ya kan? Maka saat dia tepat di atas, kecepatannya itu akan 0. Baru ketika dia turun lagi, maka dia akan punya kecepatan lagi, dan kecepatannya akan bertambah gitu sampai tanah. Maka kita bisa tuliskan dengan rumus yang sama ya, tapi dengan kondisi yang berbeda, di mana V-nya itu 0 dan H-nya itu Hmax. Jadi saat Hmax, maka V-nya 0 gitu. Dan kita sudah dapatkan V0-nya dari soal yang A, maka kita dapatkan juga Hmax-nya sebesar 10,2 meter dari permukaan tanah. Nah, untuk yang C, waktu yang diperlukan bola sampai ke tanah atau Tmax. Nah, ini kita tinggal masukkan ke rumus yang lainnya dari gerak lurus berubah beraturan, di mana XF sama dengan X0 plus P0T plus setengah AT kuadrat. Gitu ya kan. Karena H0-nya atau ketinggian mula-mulanya itu 0, maka kita abaikan saja. Dan ketika dia sampai di tanah,
H-nya itu kan 0 ya, ketika dia sampai di tanah. Maka H-nya 0, V0T, V0-nya kita sudah dapat. T-nya yang akan kita cari, T max, min setengah GT kuadrat. Ini juga T-nya kita cari. Nah, nanti kita dapatkan persamaan kuadrat. Ini kita bisa uraikan ya, T sama dengan 0 atau T sama dengan 2,86. Yang ini tidak memenuhi, maka yang memenuhi atau jawaban T max-nya adalah 2,86 second. Oke, soal terakhir dari kinematika. Ini masih tentang gerak vertikal ya. Gerak vertikal, gerak horizontal, itu belum yang gerak mental. Di sini ada diketahui dua buah peluru ditembakkan bersamaan dari atas menara setinggi 140 meter dengan kecepatan awal yang sama. Jadi kecepatannya sama, namun cara melemparnya berbeda. Peluru yang pertama ditembakkan ke arah atas, sedangkan peluru kedua ditembakkan ke arah bawah. Dan masing-masing membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Pertanyaannya, yang A, selisih waktu yang diperlukan kedua peluru untuk sampai ke tanah. Kemudian yang B, selisih jarak horizontal kedua peluru ketika sudah sampai di tanah. Oh iya, ini kita bisa menggunakan gerak lurus berubah peraturan ya. Oke, kita cari dulu yang A. Nah, karena ada dua peluru, maka kita tinjau dulu masing-masing pelurunya. Misalnya peluru satu yang dilempar ke atas, maksudnya yang ditembakkannya ke atas. Jadi peluru satu ketika dia ditembakkan ke atas kan pasti dia lebih jauh ya. Maka kita gunakan rumus gerak lurus berubah peraturan, di mana ini sama kayak yang tadi ya. X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat yang itu. Nah ini kita masukkan saja karena dia akhirnya sampai ke tanah, jadi Y-nya 0, dikurangi tinggi awalnya, tinggi awal menara ini ya, menara tadi dilempar dari menara itu 140 meter, terus dikali sama dengan kecepatannya juga sama, baik kecepatan peluru 1 dan peluru 2 itu 50. Nah bedanya di sudutnya yang satu 50 derajat tapi dari sini, dan yang satu 30 derajat 30 derajat tapi dari sini. Nah kita masukkan karena semua komponennya sudah diketahui. Bedanya di sini aja ya berarti ya. Nah ini caranya sama aja, baik peluru 1 atau peluru 2. Jadi nanti kita dapatkan persamaan kuadrat juga. Kalau di peluru 1 itu waktunya ketemu 8,35, kalau di peluru 2 waktunya ketemu 3,35. Jadi sesuai ya, si peluru 2 ini sampai ke tanahnya lebih cepat gitu. Nah selisihnya ya kita tinggal kurangkan saja. 8,35 dikurangi 3,35. Jadi selisih waktu yang diperlukan untuk kedua peluru sampai ke tanah itu 5 second dengan peluru 2 sampai ke tanah lebih dulu. Kemudian diminta untuk menghitung selisih jarak horizontal. Jadi kita disuruh untuk menghitung jarak BC. Nah, karena gerak horizontal, jadi pada suatu gerak parabola, gerak horizontalnya itu gerak lurus beraturan sebenarnya. Jadi kita tinggal masukkan saja X itu sama dengan V kali T. Nah, di sini kan V-nya sama ya, 50. Ini 30.
derajat. Oke. Kemudian kita masukkan saja V-nya 50 cos 30 dikali 8,35. Nah, untuk peluru 2 pun sama, maka kita masukkan 50 cos 30 dikalikan waktunya yang kita ketahui dari soal A. Nah, kita sudah dapatkan jarak yang pertama, dan ini jarak yang kedua. Tentunya peluru 1 jaraknya lebih jauh ya, karena dia dilempar ke atas gitu, dia melambung jauh gitu. Nah, untuk menghitung selisihnya, kita tinggal selisihkan saja 361,56 dikurangi 145,06. Ketemunya selisih jarak horizontal kedua peluru itu 216,5. Nah, oke, mungkin untuk asistensi 1 segitu dulu, karena kita nggak bisa diskusi ya, jadi mungkin kali ini saya yang banyak ngomongnya. Nanti kemungkinan di asistensi-asistensi berikutnya kita bisa lebih interaktif. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kalian bisa tanya, atau kalau misalkan saya ada salah, kalian bisa membenarkan gitu ya. Mungkin sekian dulu asistensi 1 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.